Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas genap akan menjelaskan mengenai hasil paper dari mata kuliah Ilmu Teknologi Pangan yang berjudul Penggorengan Telur Ayam. Lalu untuk anggota kelompok 1, ini beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Dita Paramita dengan NIM 22030191200004. Lalu ada saya sendiri yaitu Faiza Fatin Fadilah yang NIM-nya adalah 22030119120006. Lalu ada Niputu Aritrisma Damayanti dengan NIM 22030119120008. Dan yang terakhir ada Faras Imtiaz Ramadhani Arifin dengan NIM 22030119120010. Untuk materi, kami akan menjelaskan mengenai 4 hal. Yang pertama, ada jenis produk pangan. Di sini kami akan menjelaskan lebih lanjut mengenai telur ayam, jenis-jenis telur yang biasanya digoreng, serta kandungan dari telur itu sendiri. Lalu, untuk pembahasan pertama, kami akan menjelaskan mengenai metode penggorengan, serta pengaruh penggorengan terhadap telur ayam yang meliputi warna dan rasa. Untuk pembahasan kedua, kami akan menjelaskan mengenai pengaruh penggorengan terhadap telur ayam yang meliputi tekstur dan aroma serta mekanisme dari penyerapan minyak kepada telur ayam. Lalu, yang terakhir, kami akan menjelaskan mengenai faktor-faktor penggorengan yang meliputi temperatur, lama penggorengan, serta metode dan media yang digunakan. Untuk materi bagian pertama mengenai jenis produk pangan akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Dita Paramita. Kepada Dita Paramita, waktu dan tempat dipersilahkan. Jenis produk pangan yang akan kami bahas adalah telur ayam. Telur ayam ini merupakan telur yang berasal dari unggas-unggasan, yaitu unggas ayam. Telur merupakan sumber protein terbaik di antara sumber protein lainnya dan juga mengandung berbagai zat gizi. Telur terdiri dari 3 komponen, yaitu kulit telur sebesar 11%, putih telur atau albumen sebesar 58%, dan kuning telur atau yolk sekitar 31%. Di antara kuning telur dan putih telur tersebut, terdapat membran pemisah yang disebut dengan membran vitelin. Meskipun telur menjadi sumber protein yang baik, telur juga dapat mengalami penurunan kualitas akibat berbagai macam faktor. Salah satunya adalah karena penyimpanannya yang terlalu lama atau adanya kontaminasi mikroba, penguapan air dan gas-gas seperti amonia, karbon dioksida, nitrogen, dan hidrogen sulfida pada telur, ataupun akibat kerusakan secara fisik. Bagian selanjutnya adalah macam-macam telur. Telur yang sering dikonsumsi oleh masyarakat adalah telur yang berasal dari unggas-unggasan. Jenis-jenis telur ini memiliki perbedaan karakteristik satu sama lain karena memiliki proses evolusi yang berbeda-beda. Yang pertama adalah telur ayam. Telur ayam menjadi telur yang paling umum dikonsumsi oleh masyarakat. Telur ayam kaya akan protein, lipid, mineral, dan vitamin dengan protein kualitas tinggi. Telur ayam tersusun dari komponen putih telur, kuning telur, dan kulit telur, di mana gel albumin pada telur ayam memiliki kapasitas menahan air dan kekerasan yang paling rendah di antara telur unggas lainnya. Telur ayam ini sering diolah dengan cara direbus, digoreng, atau sebagai campuran bahan makanan lainnya. Yang kedua adalah telur bebek. Telur bebek ini merupakan jenis telur unggas kedua yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat.
Telur bebek memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi karena mengandung asam lemak omega 3 yang tinggi pula. Asam lemak omega 3 ini mampu memberikan manfaat bagi kesehatan tubuh manusia, yaitu antara lain meningkatkan nafsu makan, berat badan, dan juga bermanfaat untuk pasien penderita kanker stadium lanjut. Telur bebek ini cenderung memiliki daya tahan yang lebih kuat dan bau amis yang lebih tinggi dibandingkan telur unggas lainnya. Untuk pengolahannya sendiri, telur bebek seringkali diolah dengan cara penggaraman menjadi telur asin. Kemudian yang ketiga, telur puyuh. Telur puyuh merupakan telur yang lebih kecil dengan bobot yang kecil di antara telur ayam, telur bebek. Yang ketiga adalah telur puyuh. Telur puyuh memiliki bobot yang lebih kecil dibandingkan telur ayam dan telur bebek. Telur puyuh juga kaya akan antioksidan, vitamin, dan mineral. Konsumsi telur puyuh yang dilakukan secara teratur diketahui dapat meningkatkan kekebalan tubuh, melawan berbagai penyakit, meningkatkan kesehatan memori, menstabilkan sistem saraf, dan meningkatkan aktivitas otak. Kemudian dari studi yang telah dilakukan diketahui bahwa kandungan protein telur puyuh yang telah dibekukan itu lebih tinggi jika dibandingkan dengan protein pada putih telur ayam. Bagian selanjutnya adalah kandungan telur. Telur mengandung zat gizi seperti protein sebanyak 12%, lipid sebanyak 12%, air sebanyak 75%, dan juga mengandung berbagai macam vitamin dan mineral. Protein pada telur ini termasuk protein yang paling mudah dicerna dan memiliki kualitas yang paling bagus di antara berbagai sumber protein lainnya. Kemudian zat gizi lainnya yang juga terkandung di dalam telur ayam ini yaitu asam oleat, fosfor, zat besi, trace elemen, vitamin larut lemak yaitu vitamin A, D, E, dan K, dan vitamin B yang termasuk di dalamnya vitamin B12. Telur juga mengandung senyawa kompleks antara lipid, fosfolipid, netral, dan protein yang disebut dengan lipoprotein sebesar 60%. Kemudian kuning telur itu mengandung 50% air, 15% protein, dan 33% lemak. Untuk putih telur sendiri mengandung 11% protein, 10% lemak, dan 0,8% abu dalam keadaan basah. Protein yang melimpah pada telur ini berupa ovalbumin, ovomukoid, lisozim, dan konalbumin. Di mana kandungan pada telur ini juga berbeda-beda satu sama lain karena bergantung pada lama penyimpanan telur. Jadi semakin lama telur disimpan, maka kualitas gizinya juga semakin menurun. Oleh karena itu diperlukan adanya pengolahan telur untuk meminimalisir terjadinya penurunan kualitas telur dan juga agar nilai jual telur semakin tinggi. Pembahasan pertama akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Niputu Aritrisma Damayanti. Kepada Niputu Aritrisma, waktu dan tempat dipersilahkan. Selanjutnya pembahasan pertama. Dalam pembahasan ini akan membahas metode penggorengan dan pengaruh penggorengan terhadap telur ayam. Untuk metode penggorengan, dalam mengolah bahan pangan, terdapat beberapa metode penggorengan yang biasa digunakan dan dapat disesuaikan dengan bahan pangan yang akan diolah, yaitu yang pertama ada menumis. Menumis adalah salah satu metode perawatan termal yang sangat populer. Ini digunakan dengan tujuan melembutkan produk. Menumis merupakan metode penggorengan dengan sedikit minyak dan dengan suhu yang tinggi. Untuk selanjutnya ada stir frying. Stir frying adalah metode memasak yang paling konvensional dan efisien digunakan. Untuk stir frying, itu merupakan metode penggorengan dengan sedikit minyak yang dipanaskan dengan suhu yang tinggi, di mana dalam stir frying ini
penggorengan akan menghabiskan waktu yang relatif singkat. Untuk selanjutnya ada shallow frying. Shallow frying merupakan metode menggoreng dangkal dengan menggunakan sedikit minyak goreng. Proses memasak dengan metode ini terbilang cukup singkat karena hanya beberapa menit. Kurangnya kontrol suhu akan menimbulkan risiko media penggorengan terlalu panas jika prosedur penggorengan dangkal atau shallow frying dilakukan dengan cara yang tidak tepat. Untuk selanjutnya ada deep fat frying. Deep fat frying merupakan proses memasak makanan dengan cara merendamnya dalam minyak pada suhu di atas titik didih air. Proses penggorengan ini melibatkan perpindahan panas dan massa, perubahan struktur dan gradien suhu antara kerak dan inti produk. Proses ini menyebabkan beberapa perubahan kualitas seperti penyerapan minyak pada gorengan. Untuk terakhir, ada vacuum frying. Vacuum frying merupakan metode penggorengan yang menggunakan suhu rendah. Vacuum frying telah menjadi pilihan alternatif untuk mendapatkan atribut yang lebih baik dari produk gorengan, dengan serapan minyak yang rendah dan tekstur serta karakteristik rasa yang diinginkan dibandingkan dengan penggorengan atmosfer. Untuk selanjutnya adalah pengaruh penggorengan terhadap telur ayam. Selama proses penggorengan, kualitas fisik telur ayam akan mengalami perubahan. Telur ayam yang melalui proses penggorengan akan mengalami perubahan kualitas fisik sebagai berikut. Yang pertama adalah warna. Telur ayam yang mengalami proses penggorengan akan berubah menjadi kecoklatan. Hal ini dikarenakan adanya dalam proses penggorengan terdapat reaksi yang disebabkan oleh reaksi Maillard dan non-enzimatis. Reaksi Maillard merupakan mekanisme internal pembentukan produk akhir glikasi lanjutan. Dan untuk selanjutnya adalah perubahan rasa. Setelah melalui proses penggorengan, telur ayam akan menghasilkan rasa yang enak dan gurih. Hal ini dikarenakan proses penggorengan yang merupakan teknik pengolahan dengan pemanasan mampu menghasilkan produk yang memiliki cita rasa yang luar biasa dibandingkan dengan teknik lain. Rasa gurih biasanya diakibatkan dari minyak yang digunakan saat proses penggorengan. Lalu, untuk pembahasan kedua akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Faras Imtiaz Ramadhani Arifin. Kepada Faras, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, kemudian di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai pengaruh dari penggorengan terhadap aroma dari telur goreng. Berdasarkan jurnal yang saya temukan, adanya senyawa volatil yang terbentuk dari penggorengan telur goreng. Yang pertama adalah EE 2,4 dekadinal, 2 nonenal, dan 1 okten 3 ol. Nah, ketiga senyawa tersebut terbentuk dari autooksidasi asam lemak omega 6 seperti linoleat dan arachidonat. Kemudian yang kedua adalah E2-andesenal, E2-desenal, dekanal, oktanal, dan nonanal terbentuk dari autooksidasi asam lemak omega 9 seperti asam oleat. Kemudian yang terakhir adalah 2,4 heptadinal dan 3,5 oktadin 2-1. Senyawa tersebut berasal dari asam lemak omega 3 seperti linolenat. Kemudian yang kedua adalah penggorengan juga mempengaruhi terbentuknya crust. Crust ini seperti lapisan tebal, biasanya berwarna coklat yang disebabkan oleh penggorengan. Nah, pembentukan crust ini dimulai dari terjadinya perpindahan panas yang lebih besar pada bahan pangan. Kemudian apabila bagian telur yang terkena minyak ini, maka akan terjadi perpindahan panas yang tinggi sehingga si crust ini mulai terbentuk yang disebabkan juga karena kehilangan air dari reaksi Maillard. Nah, pembentukan crust ini bergantung pada perubahan volume dan kepadatan telur serta massa jenis minyak yang digunakan untuk menggoreng.
Nah, volume telur ini akan mengembang selama penggorengan sebagai akibat dari penguapan air. Nah, pembentukan crust ini juga dipengaruhi oleh suhu dan waktu yang dibutuhkan untuk menggoreng. Semakin lama waktu yang diperlukan dan semakin tinggi suhu penggorengan, maka crust akan semakin cepat terbentuk dan semakin tebal lapisannya. Hal ini dikarenakan adanya laju perpindahan panas seperti yang sudah dijelaskan di awal, dan juga peningkatan penguapan air dalam telur selama menggoreng pada suhu yang lebih tinggi. Selain itu, si suhu dan lama penggorengan ini yang meningkat akan mempercepat reaksi Maillard yang akan menurunkan kadar air dan mengubah warna crust menjadi lebih gelap. Selanjutnya adalah mekanisme penyerapan minyak. Di sini terdapat gambar yang ada dua jenis panah. Yang pertama adalah panah ke arah kanan yang menunjukkan adanya penyerapan minyak, dan panah yang ke bawah menunjukkan adanya minyak yang turun selama penirisan. Secara umum, penyerapan minyak ini terjadi disebabkan karena suhu dan lama penggorengan. Jadi, semakin tinggi suhu dan semakin lama waktu yang diperlukan untuk menggoreng, maka semakin banyak juga minyak yang terserap. Nah, ada dua perpindahan massa pada bahan baku yang digoreng yang mempengaruhi penyerapan minyak. Yang pertama adalah air dan komponen larut yang keluar dari dalam makanan ke permukaan crust, dan yang lainnya adalah air di permukaan bahan yang menguap dan keluar dari produk gorengan, sedangkan minyak akan berpindah ke dalam produk. Nah, penguapan air ini terjadi agar minyak meresap, sehingga serapan minyak ini bergantung pada kadar air dari bahan baku yang digoreng. Nah, terdapat penelitian yang sebelumnya memperkirakan bahwa penyerapan minyak ini terjadi selama proses penggorengan, terutama disebabkan karena uap air dari kapiler menguap keluar dari makanan. Tetapi untuk penelitian terbaru ini menunjukkan bahwa penyerapan minyak dalam jumlah besar pada produk yang digoreng itu terjadi pada fase pendinginan atau penirisan. Nah, fase pendinginan ini menyebabkan kondensasi uap air di dalam pori-pori menghasilkan tekanan, sehingga mengakibatkan terserapnya minyak dari permukaan ke dalam pori-pori yang terbuka dari produk gorengan. Nah, selama pendinginan terjadi penurunan laju perpindahan panas dan penguapan air, sehingga tekanan di dalam pori-pori permukaan bahan pangan secara bertahap berkurang dan crust semakin menebal, akan menyebabkan beberapa pori-pori menjadi tidak aktif dan memungkinkan minyak untuk diserap ke dalam crust sebagai akibat dari tekanan kapiler. Untuk faktor-faktor penggorengan, ini akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Faiza Fatin Fuadila. Penjelasannya akan dijelaskan pada slide berikutnya. Untuk faktor yang mempengaruhi penggorengan ini sendiri, yang pertama ada temperatur. Nah, temperatur ini sangat berpengaruh kepada tingkat kematangan telur. Nah, pada suatu penelitian ini terdapat yaitu mengungkapkan bahwa bagian pada telur yang berbeda itu bereaksi pada tingkat panas minyak yang berbeda-beda. Pada penelitian ini diungkapkan bahwa kuning telur ini tuh dia lebih merespon ketika minyaknya itu berada pada temperatur rendah. Sedangkan pada albumen dia itu lebih merespon kepada minyak yang tingkat temperaturnya itu sedang, jadi nggak terlalu panas. Lalu pada bagian putih telur yang dia itu memiliki konsistensi dan bagian yang lebih tebal itu biasanya ada di bagian-bagian pinggirnya putih telur. Nah, ini tuh dia lebih merespon pada temperatur minyak yang lebih tinggi. Nah, temperatur ini juga berpengaruh pada teksturnya sesuai dengan bagian-bagian tadi. Misalnya saja pada
putih telur, kalau misalnya dia itu digoreng pada suhu 63 derajat, dia itu akan mengalami denaturasi protein pada ovotransferin. Nah, jadi albuminnya ini akan berubah menjadi bentuknya itu seperti gel. Tapi kalau misalnya putih telur ini akan digoreng pada suhu 80 derajat, dia itu akan membentuk suatu bagian yang renyah atau keras, ya semacam itu. Nah, dia itu eh, jadinya itu lebih keras dan lebih kering. Sementara itu, kalau misalnya pada kuning telur, dia digoreng pada suhu 70 derajat, dia itu akan menjadi kuning telur yang lebih kental dikarenakan terjadi denaturasi protein tadi. Nah, kalau misalnya temperaturnya itu kalau misalnya kita menggoreng telur dan temperatur gorengnya itu tuh rendah dan kita menggorengnya itu tuh sebentar, maka tingkat kematangan telurnya itu tidak baik alias tidak matang. Sementara itu, kalau misalnya tingkat temperaturnya itu tuh tinggi serta penggorengannya itu cenderung cepat dan temperaturnya itu lebih dari 120 derajat, ini akan membentuk akrilamida. Jadi akrilamida ini merupakan suatu senyawa kimia yang biasanya itu ada di bahan dasar tumbuhan atau yang mengandung gula. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa akrilamida ini dapat terbentuk pada makanan yang berbahan dasar protein atau asam amino. Nah, di akrilamida ini sendiri dapat menyebabkan toksisitas yang kalau misalnya kita makan terlalu banyak, misalnya itu seperti pembentukan metabolit yang kurang baik, stres oksidatif, cacat histologis pada sistem saraf pusat, serta kelainan pada organ reproduksi. Tapi kalau akrilamida ini akan terbentuk jika telur ini digoreng secara langsung pada minyak yang sangat panas. Tapi kalau misalnya telur ini tuh menjadi bahan pembalut pada bakery atau produk-produk roti, dia itu justru malah menurunkan potensi terbentuknya akrilamida pada produk-produk bakery tadi. Ini ada penelitiannya yang dimana dia itu peneliti ini meneliti bahwa pada pembuatan roti tradisional Brazil yang menggunakan tepung singkong yang difermentasikan, keju mozzarella, serta gouda Brazil dan telur sebagai pembalutnya ini ternyata tidak ditemukan senyawa akrilamida. Jadi akrilamida ini tergantung pada tergantung telurnya ini dimanfaatkan dengan cara apa. Lalu eh, untuk pembentukan akrilamida sendiri ini akan dijelaskan pada slide berikutnya. Lalu selain terbentuknya akrilamida pada temperatur yang tinggi juga dapat terbentuk peroksida pada minyak. Nah, peroksida ini merupakan suatu parameter kualitas mutu minyak. Jadi kalau misalnya bilangan peroksidanya ini tinggi, berarti mutu minyaknya itu kurang baik. Hal ini diakibatkan karena minyak goreng ini yang terlalu panas itu tuh akan berpotensi lebih besar untuk mengalami hidrolisis, oksidasi, dan polimerisasi sehingga dapat menurunkan kualitas minyak dan karakteristik sensori serta kandungan zat gizinya. Nah, mengapa bisa terjadi penurunan kualitas mutu tersebut? Ini dikarenakan peroksida ini terbentuk akibat adanya radikal bebas. Radikal bebas ini merupakan molekul yang tidak teroksidasi sehingga terbentuknya molekul baru yang dapat merusak minyak goreng. Nah, karena molekul tersebut jadinya peroksida lipid pun menjadi kompleks sehingga tidak baik kalau misalnya suatu minyak itu tuh mengandung bilangan peroksida yang tinggi. Selanjutnya ada pembentukan akrilamida. Jadi penggorengan juga mengakibatkan terbentuknya akrilamida. Nah, akrilamida ini merupakan senyawa yang diklasifikasikan oleh IARC sebagai kemungkinan karsinogen untuk manusia atau masuk ke dalam grup 2A. Nah, mekanisme utama pembentukan akrilamida dalam makanan ini adalah reaksi Maillard.
Nah, akrilamida ini terbentuk karena tingginya kecepatan transfer panas di dalam makanan. Apabila kecepatan transfer panas pada bahan pangan semakin tinggi, maka kadar akrilamida yang terbentuk juga akan semakin banyak. Kemudian kecepatan transfer panas yang semakin tinggi berpengaruh pada suhu saat penggorengan. Telur atau bahan pangan lain yang digoreng dengan suhu tinggi dan juga waktu pemanasan yang lebih lama akan mengakibatkan kadar akrilamida ini semakin meningkat. Dan terdapat beberapa penelitian menunjukkan bahwa hilangnya kandungan air yang lebih cepat di bagian luar produk sebagai akibat dari suhu pemrosesan yang lebih tinggi akan berpengaruh pada pembentukan akrilamida, sehingga dibutuhkan cara-cara untuk mengurangi pembentukan akrilamida. Salah satunya adalah tidak memanaskan kembali makanan, karena pemanasan berulang-ulang dapat mengakibatkan suhu menjadi mudah meningkat, sehingga pembentukan akrilamida ini akan lebih tinggi. Setelah temperatur, terdapat lama penggorengan. Nah, lama penggorengan ini juga merupakan suatu parameter yang dimana mempengaruhi penggorengan telur. Nah, lama penggorengan ini dia itu akan menyebabkan terjadinya perubahan mikrostruktur. Nah, perubahan mikrostruktur ini tuh berupa keras atau kerak pada bagian pinggir telur sehingga teksturnya pinggir telur itu tuh menjadi crispy seperti yang telah saya sampaikan tadi. Nah, hal ini disebabkan dikarenakan adanya penguapan kadar air pada bahan. Nah, jika kita itu semakin lama menggoreng, maka semakin banyak pula kadar air bahan yang menguap sehingga eh, tekstur telur itu berubah menjadi kering dan renyah sehingga terbentuk keras tadi. Lalu selain terjadi perubahan mikrostruktur, lama penggorengan juga dapat menyebabkan kehilangan vitamin pada telur, terutama tiamin. Nah, tiamin ini sangat sensitif sekali pada pada penggorengan atau hal-hal yang panas kayak gitu. Jadi tiamin ini akan hilang jika telur telur ini itu digoreng pada suhu yang sangat tinggi yaitu sekitar 180 derajat ke atas. Nah, tiamin ini kalau misalnya kita mau merasakan manfaat dari tiamin ini, maka sebaiknya kita itu tidak tidak usah menggoreng telur itu terlalu tinggi temperaturnya dan sangat lama, tapi lebih baik telurnya itu digoreng dengan suhu yang pas dan lama penggorengan yang pas. Begitu. Selain temperatur dan lama penggorengan, media dan metode yang digunakan juga mempengaruhi atau menjadi parameter dari penggorengan telur. Mengapa media ini menjadi parameter yang penting? Hal ini dikarenakan media ini merupakan salah satu perantara penghantar panas. Nah, pada wajan misalnya, itu terjadi proses konduksi dan konveksi. Nah, konveksi ini terjadi apabila kita itu memanaskan minyak. Nah, minyak yang panasnya ini akan terhantar ke dalam permukaan telur. Nah, ini terjadi proses konveksi. Sementara itu, proses panas dari permukaan telur ini lalu menuju ke bagian tengah telur. Nah, ini terjadi proses konduksi. Jadi sehingga perlu diperhatikan bahwa penggunaan media yang tepat juga dapat mempengaruhi penggorengan telur. Jadi disarankan menggunakan media dengan penghantar panas yang baik. Lalu untuk metode yang digunakan ini juga berpengaruh. Misalnya saja kalau misalnya pada penggorengan dengan wajan kan tadi terjadi proses konduksi dan konveksi sehingga panasnya itu transfernya itu ya seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Sementara itu kalau misalnya kita menggunakan metode spray frying, nah jadi sebagian air ini dapat masih terperangkap pada pada bahan sehingga terjadi dikarenakan difusi sel yang dapat membatasi pergerakan air pada bahan. Nah, hal ini itu bisa
bisa juga berpengaruh pada porositas produk, laju ekspansi, serta penyerapan minyak dari telur, sehingga perlu digunakan metode yang tepat untuk menciptakan telur goreng yang diinginkan. Berdasarkan paparan dari rekan-rekan saya tadi, jadi dapat disimpulkan bahwa telur ayam itu merupakan telur yang kandungan gizinya itu lengkap dan merupakan salah satu sumber protein terbaik yang dimana mengandung zat gizi berupa asam oleat, fosfor, zat besi, trace element, vitamin larut lemak atau ADEK, dan vitamin B, serta lipoprotein sebanyak 60%. Nah, telur ini biasanya digoreng untuk meningkatkan kualitas dan meminimalisir kerusakan akibat penyimpanan. Nah, metode akibat dari penggorengan ini menghasilkan warna, tekstur, aroma, rasa, dan keras atau kerak. Dan penggorengan ini dipengaruhi oleh suhu, waktu atau lama penggorengan, serta metode dan media yang digunakan dalam menggoreng. Sekian dari kelompok kami, yaitu kelompok 1. Bila ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan dan sangat diterima saran dan kritiknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.